Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Telepon Ibu, sudah WA Ibu juga. Jadi untuk hari ini saya mau wawancara Ibu terkait salah satu pemenuhan tugas saya sebagai CGP tentang dilema etika. Seperti itu. Dari kemarin waktu sudah ada komunikasi dari Ibu etika di lembaga saya ini. Ibu sudah lama pastinya menjadi kepala sekolah. Jadi banyak menangani kasus-kasus dilema etika ataupun kasus rujukan moral gitu ya. Mari kita mulai saja ya Bu ya untuk mempersingkat waktu saya wawancara Ibunya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Ibu? Intinya tentu saja tidak mudah ya itu ya. Soalnya kalau dilema etika itu masing-masing memperjuangkan kebenaran. Nah, untuk menuju kebenaran itu tidak selalu satu tujuan gitunya. Kadang-kadang mah ada ini begini, padahal maunya ini juga benar alasannya. Yang ini juga begini, padahal mempunyai kebenaran masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu tentu perlu pemikiran yang dulu, masalahnya bagaimana, diambil kesimpulan. Mungkinnya untuk mengambil kesimpulan itu mungkin ada yang bisa sendiri sama saya, apa harus dikumpulkan, dirempukan ya sama yang masing-masing punya kebenaran itu. Bukan merasa masing-masing punya perasaan mau benar sendiri, tapi kan kalau di lembaga itu harus satu kebenaran didukung dengan kebenaran yang lain, jangan memperjuangkan kebenaran masing-masing gitu. Baik Ibu, jawaban Ibu sangat luar biasa ya Bu ya. Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Mengambil kesimpulan, saya sudah merenungkan dulu tentu. Terus saya mengajak orang-orang tersebut untuk berkumpul bersama, mencari tempat yang suasana yang lebih kondusif gitu ya. Biar biasanya sudah bubaran anak-anak, baru kita berkumpul. Sebelumnya ada komunikasi dulu lewat WA, disuruh berkumpul di kantor biasanya untuk merempukan permasalahan menuju kebenaran itu, biasanya begitu. Jadi didiskusikan terlebih dahulu ya Bu ya. Namun pertama-tama mungkin Ibu juga tadi kata Ibu, jadi ditenangkan dulu, dipikirkan dulu ya Bu ya. Baru setelah itu Ibu menindaklanjutinya dengan didiskusikan, bukan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, akhirnya begitu. Karena kan bisa berkepanjangan ya Bu ya kalau tidak diselesaikan. Nah, untuk berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk penyelesaian masalah itu? Berarti nyambung dari yang tadi ya? Ya, masih nyambung, ya, masih berkaitan. Ya, berkaitan. Kita komunikasi dulu sama, kan kalau masih pagi itu anak-anak masih kegiatan pembelajaran dari ibu guru maupun orang tua masing-masing. Kadang ada yang menunggu di tempat tunggu anak-anak sebelah sana. Biasanya sudah bubar anak-anak lah. Mereka dipanggil ke sini. Di jam segini ibu-ibu kumpul, ibu mohon untuk berkumpul di
kantor dulu, kita ngobrol begitu biasanya ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya tentu itu tadi ya, masing-masing kan punya kebenaran, masing-masing merasa benar, memang itu benar, saya merasa benar itu cuma mengajak begitu teh, sementara orang tua juga benar, sementara ibu guru juga benar gitu teh ya. Nah, mungkin awalnya mah terasa berat gitu ya untuk mengambil keputusan begitu ya, apa itu teh keputusan terbaik ya, sama-sama menuju untuk benar, tapi tadi nanti mungkin ada salah pengertian begitu ya. Nah, untuk berikutnya Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Gantung kasusnya ya. Kira-kira yang bisa dibereskan waktu itu juga saya bereskan. Bagaimana kasus ringan dan beratnya mungkin ya, dipikirkan apa yang perlu dipikirkan dulu, atau bisa, dulu ya, Bu, ya? apa bisa langsung, itu tergantung kasus etikanya mungkin ya, untuk menindaklanjutinya itu teh gitu. Jadi ada yang bisa langsung diputuskan, Ya. ada yang dijadwalkan. Ya, Ibu, ya. Ibu melihat dulu kasusnya Ya. seperti apa ya Bu. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ini? Ya, tentu saja kalau di lembaga itu kan banyak faktornya ya, ada komitenya, ada yayasan juga, Keluarga sekolahnya banyak ya, ada orang tua juga, ada ibu guru juga. Alhamdulillah, kalau ada kasus begini tentu saya tidak akan memutuskan sendiri, meminta pendapat dulu kan bu guru, dari yayasan, kadang-kadang juga dari orang tua sendiri, kan orang tua itu kan banyak ya, tidak sekonyong-konyong mengambil keputusan sendiri gitu untuk memutuskan kalau setiap ada kasus. Jadi tidak sepihak mungkin. Iya, tidak sepihak. Dengan adanya pendapat-pendapat dari beliau-beliau ini akan semakin menguatkan apa yang menjadi keputusan Ibu, mungkin seperti itu ya Bu. Baik Ibu, berikutnya dari semua hal yang telah disampaikan, Ibu dapat memetik atau dapat pelajaran apa dari pengalaman yang sudah dialami selama menangani kasus dilema etika? Dia dapat pengalaman, bertambah pengalaman ya, bertambah pengalaman. Mudah-mudahan untuk ke depan dengan pengalaman yang dulu-dulu sih saya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tapi mudah-mudahan untuk ke depan tidak ada, bukan mau mengundang permasalahan, tapi seandainya ada permasalahan apa tadi dilema etika ke depan, saya dari pengalaman yang dulu-dulu saya bisa menyelesaikan gitu. Jadi pengalaman itu ya Bu ya menjadi hikmah mungkin yang dapat dipetik gitu. Dan nanti mungkin apa yang menjadi keputusan Ibu itu baik jangka pendek ataupun jangka panjang itu tidak akan menimbulkan sebuah kerugian gitu. Jadi tidak merugikan salah satu pihak gitu ya. Karena awalnya juga kan kita masing-masing untuk merujuk ke kebenaran. Iya, gitu. Mungkin Ibu pertanyaan berkaitan tentang wawancara kali ini yang berkaitan tentang dilema etika gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban Ibu. Sama-sama. Ada kesan dan pesannya untuk saya sebagai CGP dari Ibu? Mudah-mudahan lulus CGP-nya ya, sehingga dapat nanti bisa diterapkan di lembaga Ibu, nanti utamanya untuk diterapkan di lembaga Ibu. Amin, amin ya Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya
Bu ya, tetap semangat Bu. Semangat. Nah, Ibu bagaimana ini keadaan sekolah juga? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Ibu ya. Sekolah baik, Anak-anak kegiatan baik, lancar, sehat. Alhamdulillah Semangat. sudah ajak Ibu, Iya. sudah telepon Ibu gitu. Dengan maksud dan tujuan untuk wawancara. Oh iya. Wawancara terkait tentang pengambilan keputusan sebagai salah satu tugas saya di calon guru penggerak. Mulai saja ya Bu. Ya, boleh. Untuk mempersingkat waktu. Ya, boleh. Baik Bu, untuk poin yang pertama, Ya. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin di sini di sekolah kami di TK Al-Kausar, untuk menghadapi permasalahan yang disebut dengan dilema etika, mungkin kami akan melakukan suatu tahapan-tahapan atau fase-fase untuk melakukan penelitian atau nanti mencari informasi, mencari data apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, lalu kita akan lakukan data tersebut menjadi observasi dan juga pengidentifikasian sebagaimana permasalahan itu sejauh mana terjadinya. Nah, mungkin kami akan melakukan tahapan-tahapan tersebut. Kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama keduanya benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin kami akan mengumpulkan dulu warga sekitar sekolah dulu yang paling dekat untuk mengumpulkan data atau keputusan-keputusan dari mereka, mengimbangi mana yang baik atau mana yang belum tepat ya, untuk mengidentifikasi hal-hal yang mana yang positif. Nah, mungkin kami akan merumpun, merapatkan dan juga mempertimbangkan hasil keputusan dari rekan-rekan di sekolah. Nah, setelah merumpun itu mungkin kami akan mengambil keputusan mana yang condongnya lebih baik atau kebanyakan yang positifnya. Kita tadi yang tadi mana yang lebih banyak baik dan positifnya. Kita lanjut ke poin berikutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan? Ada berbagai macam permasalahan ya, baik itu di kelas ataupun di luar kelas, baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, mungkin permasalahan itu suka ada. Nah, bagaimana kami menyikapi permasalahan seperti itu? Mungkin selain tadi yang dikatakan tadi, maka kami selain bermusyawarah juga kami melihat ada berbagai macam dampak. Bagaimana kalau ada kasus itu seperti ini, solusinya kita akan melakukan suatu analisis atau mana yang lebih baik, yang lebih positif untuk dilakukan, dampak baik dan buruknya keputusan tersebut. Jangka pendek atau jangka panjangnya juga, jangka pendek yang diperlihatkan dan jangka panjangnya juga harus diperhatikan. Apa aja yang selama ini dianggap efektif itu untuk pengambilan keputusannya? Mungkin kami akan mempertimbangkan mana kepentingan yang paling banyak dibutuhkan, gitu, kepentingan sekolah yang tertuju pada hal-hal yang baik ya. Jadi kepentingan yang umum saja lah, kepentingan yang sangat kita bersama kepentingan bersama mungkin dilihat juga ini kepentingan bersama atau kepentingan satu pihak satu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Mungkin menyikapi berbagai macam pendapat dari mereka yang berbeda-beda. Ya, bagaimana mengimbanginya? Kan banyak warga atau memberikan usulan-usulan atau pendapat-pendapat dari mereka begini gitu kan. Jadi kami mempertimbangkan juga mana yang lebih condong ke yang tadi gitu ya. Yang lebih baik gitu ya. Yang lebih baik. Berbeda-beda, heterogen jawaban-jawaban atau usulan-usulan dari berbagai macam warga sekolah gitu. Kami memungut suara-suara atau pendapat yang lebih relevan dan juga efektif untuk masalah yang kasus-kasus. Ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu, untuk menyelesaikan kasus dilema
tentu kami mempunyai jadwal atau emang harus ada waktu yang baik juga, ada waktu tertentu yang kami harus lakukan atau mengambil keputusan tadi. Jadi harus mengambil waktu yang baik gitu, untuk kita berpikir dulu, merefresh dulu, atau melakukan sesuatu dulu, melakukan langkah-langkah sehingga kami melakukan penjadwalan, melakukan waktu yang baik kapan itu harus dilaksanakan untuk merundingkan. ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin kami akan bertanya atau banyak sharing ke sekolah lain atau kepala sekolah yang lain atau tokoh-tokoh yang berpengaruh gitu ya, selain komite atau warga sekolah juga, yang kadang warga sekolah yang lain juga di luar sana, orang tua atau di sini kan di tempatnya di sekolah ini di jalan ya, jadi banyak warga di luar sekolah yang tahu pasti paham tentang keberadaan sekolah di sini. Mungkin kami akan mengambil dari mereka-mereka yang tentunya melakukan atau memberikan pendapat, masukan dari mereka. Tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat Memberikan pencerahan ya Bu ya, positif, pencerahan ya, dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ya. Terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kami merasa ada sesuatu pembelajaran buat saya dan saya sebagai kepala sekolah untuk bisa lebih baik lagi atau lebih giat lagi, semangat lagi. Beginilah keadaan suatu lembaga yang harus kita bina, yang harus kita manajemen supaya lebih baik, lebih maju lagi, sehingga berbagai macam kasus seperti itu kita bisa menyelesaikannya dengan arif dan bijaksana. Ya Ibu, baik sekali Ibu jawaban-jawabannya untuk hari ini gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Ibu terakhir sebagai kepala sekolah memberikan kesan-kesan dan juga saran untuk saya. Ucapan buat Bu Tresna sebagai CGP atau guru penggerak, semoga lebih semangat lagi, memberikan kontribusi positif buat sekolah yang lain atau memberi semangat kepada guru yang lain, selalu berjuang dan juga bisa mengimplementasikan ilmu yang telah didapat. Atas pesan-pesan dari Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih? Alhamdulillah Ibu sehat. Saya sudah japri Ibu. Jadi kegiatan wawancara ini terkait bagaimana pengambilan keputusan Ibu di sekolah tentang kasus dilema etika. Ya silakan, sudah siap. Kita mulai saja ya Bu wawancaranya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Ibu? Yang terjadi permasalahan atau terjadi kasus, kita tidak langsung mengatasi kasus tersebut ya, tapi kita diobservasi dulu, kita dilihat dulu apa itu yang terjadi, titik awalnya apa, permasalahannya apa, kita observasi dulu, kita dievaluasi dulu ya, kita atau saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Misalkan kalau ada dua permasalahan ya yang dihadapi, di mana permasalahan tersebut dua-duanya bertujuan dan kebaikan gitu ya. Saya sebagai kepala sekolah akan mengambil keputusan, tapi tidak keputusan sendiri gitu ya, tidak mentang-mentang kepala sekolah saya mengambil keputusan sendiri, tapi tetap memusyawarahkan dulu dengan pihak-pihak sekolah, baik guru ataupun komite,
ataupun dengan yayasannya, karena kita sekolah swasta ya, TK itu sekolah swasta, mungkin dimusyawarahkan dulu dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan sekolah, baik perwakilan dari orang tua juga, baik dari warga-warga sekolah semuanya ya. Kita mau musyawarahkan dulu mana masalah apa atau hal yang mana, ambil keputusannya gitu ya, yang lebih baik gitu, yang lebih utama gitu, diutamakan yang lebih baik, yang terbaik. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk memecahkan kasus-kasus dilema etika tersebut ya? Sebelum mengambil keputusan, mungkin dari masalah tersebut kita harus cari dulu informasi ya, cari data-data masalah itu dari mana, apa yang terjadi, kita cari dulu, observasi dulu, setelah itu kita evaluasi dulu, terus kita musyawarahkan masalah tersebut, terus bagaimana cara memecah masalah tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan akhir. Kita meskipun kita sebagai kepala sekolah, tetap keputusan itu tidak diambil sendiri gitu ya, mufakat itu, musyawarah mufakat yang bersama pihak-pihak yang ada di sekolah gitu, pihak-pihak yang berkaitan ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif yaitu dengan cara kita bermusyawarah, baik dengan pihak sekolah di dalam sekolah ataupun pihak yang ada di luar sekolah, seperti tokoh-tokoh masyarakatnya itu sendiri, dari pihak sekolah juga gitu. Halnya kita semua pihak kita ikut sertakan dalam pengambilan keputusan itu. Jadi tidak mementingkan kepentingan sendirian, mementingkan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Kemudian tantangan apa dalam pengambilan keputusan yang pernah Ibu alami selama menangani kasus dilema etika? Tantangannya banyak juga ya. Kadang kalau kita memang sudah mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, tetapi kan masih ada pihak atau orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan tersebut ya. Kadang tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang itu sudah menjadi keputusan bersama, mau tidak mau orang yang tidak suka atau tidak setuju ya harus mengikuti keputusan tersebut ya, karena bukan keputusan perorangan gitu ya, karena hasil mufakat mungkin itu kita condong yang ya memang keduanya baik, tapi lebih ke yang lebih baik lagi ya, ya untuk mungkin bersama. kita juga mendekati atau merangkul orang tersebut ya, atau siapa aja gitu, misalkan kita mendekati juga gitu ya, pengertian bagaimana apa halnya gitu kan, kita juga menerima juga gitu masukannya ya, alasannya seperti tidak menunjukkan apa gitu ya, kenapa tidak sampai kita juga tidak sampai membiarkan orang tersebut itu mah gimana, enggak begitu juga. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Masalah-masalah yang terjadi terkait etika ataupun moral gitu ya, kalau memang masalah itu harus saat itu juga misalkan diselesaikan, kita lakukan. Tapi kalau masalah itu bisa kita bukan dibiarkan ya, kita tampung dulu atau kita observasi dulu, kita lihat dulu, kita bisa musyawarahkan dulu, mungkin bisa dijadwal, kita menjadwalkan dengan pihak sekolah, ayo kita berembuk atau musyawarah, nih ada masalah seperti ini bagaimana, bisa kita lihat dulu apa masalahnya yang terjadi atau apa sejauh mana gitu, apakah harus hari ini juga atau bisa nanti kita dilihat dulu, observasi lihat hari selanjutnya bagaimana, baru kita selesaikan, dijadwalkan, bisa seperti itu. Jadi mungkin dilihat dulu kasusnya Kasusnya itu ya. Bisa langsung diselesaikan, Ya. apa ringan atau Ya. berat juga ya. Ya. Baik, berikutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Banyak sekali faktor-faktor pendukung atau faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memudahkan kita mengambil keputusan, apalagi saya di sekolah sebagai kepala sekolah, saya mempunyai guru, teman sejawat ya, untuk saya diajak sharing juga ya, diajak juga
bermusyawarah ya, berdiskusi soal masalah. Terus kita juga punya atasan sendiri yaitu yayasan, kita bisa berpengaruh juga gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan apapun, mau masalah ataupun program gitu ya, dengan pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan lembaga gitu. Kita sangat berpengaruh sekali pihak-pihak pihak-pihak yang berkaitan mengatasi atau mengambil keputusan setiap permasalahan yang ada di sekolah gitu ya. Betul ya Bu ya, jadi diambil mungkin orang ini dari misalnya dari yayasan gitu ya, akan berpengaruh juga gitu dalam pengambilan keputusan Ibu gitu. Jadi ditinjau juga ya Bu ya, seperti itu. Juga sama dari tokoh masyarakat juga ya, dari tokoh masyarakat terdekat mungkin di lingkungan kampung sini ya, terdekat, wilayah terdekat itu ya sangat berpengaruh juga. Dari kita selain tokoh-tokoh ada pun orang-orang pejabat-pejabat atau aparat dari masyarakat ya, terendah bisa juga berpengaruh juga dalam mengambil keputusan suatu lembaga. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Saya sebagai kepala sekolah ya, banyak sekali pembelajaran dari pengambilan keputusan semua masalah ya. Memang tidak semua keputusan yang saya ambil atau hasil dari musyawarah itu yang diambil ada yang tidak menyukai, tapi itu membuat sebagai motivasi bagi saya kepala sekolah, bagaimana sebagai kepala sekolah yang bijak itu seperti apa, yang bijaksana atau yang baik, yang menjadi contoh di sekolah tersebut ya, baik bagi anak, bagi guru maupun bagi masyarakat gitu ya. Menjadi pembelajaran, memang itu pembelajaran sekali buat kepala sekolah. Sebagai pemimpin itu tidak semudah kita menjalankan apa gitu ya. Kita sebagai pemimpin itu harus benar-benar Tidak mudah ya Bu ya? ya, harus benar-benar kita memperlihatkan semua mengelola baik masalah maupun program gitu. Kita sebagai kepala sekolah benar-benar kita harus tidak main-main gitulah. Sekolah itu tidak hanya sekedar kita menjalankan pembelajaran di kelas saja gitu, tapi pembelajaran karakter ya. Sama saya kepala sekolah harus lebih bisa memperlihatkan bagaimana seorang kepala sekolah itu. Mungkin Ibu itu wawancara yang kita sudah laksanakan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu. Sama-sama. Semua jawaban-jawaban Ibu sangat menginspirasi saya gitu ya Bu ya, sebagai guru penggerak. Nah mungkin dari Ibu ada kesan-kesan untuk saya? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat, Ibu sudah menjadi calon guru penggerak ya angkatan 7. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan program calon guru penggerak ada dalam kelancaran. Pesan-pesannya Ibu, pesannya mungkin ilmu yang Ibu dapat di sekolah penggerak mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya ke sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga di sekolah sendiri. Apapun itu kegiatannya, programnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah ilmu ya. Mungkin itu Ibu wawancara saya dengan Ibu kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu luang Ibu yang diberikan untuk saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.